Nanti kamu Ini ketawa. kok agama jadi monster sih? Benar nggak monster buat perempuan atau buat feminis atau apa ini? Agama ini. Buat perempuan. Tahun ini kita masuk merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, saya dan teman saya, Iswanti ini, kita berdua ini udah beberapa bulan terakhir ini ya, rasan-rasan menggumulkan tentang capaian-capaian kita selama 75 tahun merdeka, tapi secara khusus terkait dengan perempuan, karena kebetulan kan kita berdua ini sama-sama punya pergumulan yang sama, punya keterlibatan yang sama di gerakan perempuan. Jadi kayaknya bagus juga kalau obrolan kita ini nanti kita bagi ke teman-teman yang lain gitu deh. Jadi kita ngobrolin 75 tahun kemerdekaan dan capaian gerakan perempuan. Capaian, tantangan, whatever lah, sekitar tentang capaian, tantangan gerakan perempuan di Indonesia gitu kali ya kita obrolin deh. Iya. Tapi selain 75 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya juga ada tonggak penting nih bagi kemajuan perempuan nih, bahwa tahun 2020 ini kan sebenarnya juga sudah 25 tahun tuh konferensi perempuan sedunia Beijing, di mana itu menjadi awal dari platform semua kebijakan-kebijakan untuk pemajuan perempuan. Ya. Sebetulnya kalau kita kan selalu bergumul nih, ini kok kayaknya gerakan perempuan, capaian-capaiannya kayaknya kita mandek. Kita pernah juga ngobrolin, bukan hanya mandek deh, kayaknya kita mengalami setback, kemunduran gitu. Tapi kita coba review lebih jujur deh, sebetulnya menurut kamu nih ya, kita benar-benar mengalami kemunduran atau sebenarnya ada capaian yang layak kita rayakan juga kali? Ya banyak sih yang bisa kita rayakan. Saya kira banyak capaian dari kebijakan dan perundang-undangan, banyak produk perundang-undangan yang sudah untuk mengakomodasi kebutuhan, kepentingan perempuan dan perlindungan perempuan. Kemudian juga kemajuan di bidang-bidang lain, maksudnya kemajuan di dalam misalnya angkatan kerja perempuan juga sudah banyak masuk dalam partisipasi angkatan kerja, walaupun jumlahnya masih lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian juga partisipasi politik itu juga penting gitu, karena perempuan mulai banyak jadi anggota parlemen gitu. Nah, terus bahkan sempat ada kuota 30% gitu untuk perempuan jadi parlemen. Undang-undang politik, undang-undang parpol, undang-undang pemilu. Saya kira juga kemajuan pendidikan perempuan juga sangat pesat gitu, karena sudah lebih banyak lagi pendidikan yang terbuka untuk perempuan. Saya kira itu ya banyak yang patut kita rayakan gitu. Selain bahwa memang ya masih ada persoalan sih itu, tapi kita bahas belakang saja karena saya pikir kita lihat sebenarnya kemajuan apa yang sudah kita capai. Artinya sebetulnya sambil kita mereview obrolan kita sebelumnya kan, artinya selama ini kita ketika kita ngobrolin bahwa kita itu mengalami setback kan kita agak pesimis kan jadinya kan. Ya Allah, berapa puluh tahun sih kita ada di gerakan perempuan, itu apa capaian kita? Tahu-tahu kita mengalami seperti kemunduran, tapi setelah kita hitung-hitung ternyata sebetulnya banyak juga capaian yang kita capai dari segi perundang-undangan, dari segi keterwakilan perempuan, dari mulai desa sampai pusat, nasional, dari segi indeks gendernya, pembangunan gender, kesehatan, pendidikan,
Kemudian juga jadi pejabat publik. ya pejabat publik gitu. Maksudnya di pengambilan keputusan juga sudah banyak, perempuan jadi leader sudah banyak. Bener juga sih. Jadi kayaknya Iya. supaya kita tidak pesimis, kayaknya kita harus rayakan dulu lah capaian itu. Iya, kalau aku sih ngitungnya ngitung dari dulu saat kita mulai dengan gerakan perempuan. Coba aku mulai di awal 90-an, 91 aku mulai. Itu kan 90 sampai kalau sekarang 2020 itu sudah 30 tahun, dan ternyata dalam 30 tahun ya bukannya mau berbangga diri bahwa kita jadi bagian dari gerakan perempuan yang membuat kemajuan-kemajuan ini bisa terjadi. Ya, menurut aku ya kita layak bangga lah, bukan sombong, bukan membanggakan diri, tapi kita layak bangga bahwa sebenarnya kalau dibandingkan di beberapa negara juga ya, sebetulnya capaian kita setelah kita hitung-hitung tadi lumayan layak Banyak, iya. layak untuk dirayakan. Patut kita rayakan. Ya. Cuman yang selama ini yang membuat aku selalu rasan-rasan dan gitu itu kan gini, sebagai orang yang banyak keliling ke desa-desa gitu ya, jadi apa ya, ngerasa kok dari dulu gini-gini aja gitu. Misalnya gini, sudah ada sih keterwakilan perempuan di BPD gitu. Udah ada juga sih perempuan terlibat di Musrenbangdes gitu. Tapi kemudian kita lihat lagi, kok kayaknya sama-sama aja gitu kan. Dalam arti banyak perempuan yang ya keterwakilannya itu semata-mata kuota, dalam arti representasi gitu. Kemudian belum banyak mewarnai keputusan-keputusan, bukan karena perempuannya, tapi kalau aku lihat dalam prosesnya seringkali suara perempuan itu masih belum didengar itu. Dan kalau aku turun ke ngobrol dengan masyarakat langsung, maka mulai aku lihat bahwa memang kesadaran tentang apa sih itu kesetaraan gender, apa sih itu keadilan, bagaimana perempuan dan laki-laki itu harusnya diperlakukan secara adil, didengarkan suaranya secara adil, itu kok ternyata menjadi ciut juga gitu. Jadi itu yang seringkali membuat aku lupa bahwa sebetulnya udah banyak capaian gitu. Tapi gimana sih? Iya, kalau menurut aku sih capaian di depan tadi itu kita berhitung soal numbers ya, soal angka ya. Tapi itu juga patut diapresiasi menurutku Iya gitu. sih, iya. Karena itu sudah satu langkah maju gitu. Kemudian yang menjadi tugas berikutnya kan bagaimana bukan hanya soal angka, tapi juga soal kualitasnya gitu kan. Apakah misalnya jumlah perempuan yang mulai bertambah banyak di parlemen itu misalnya secara kualitas mereka mewakili suara dan kepentingan perempuan untuk meningkatkan kehidupan perempuan. Nah, gitu. di sini. Aku antara ketawa dan kecut gitu. Ingat dong RUU Ketahanan Keluarga dong. Yang ngusulin siapa? Perempuan loh. Ya, betul itu gitu kan. Artinya nyambung dengan yang kamu omongkan tadi kan. Tapi di Iya. mana akarnya? Ya menurutku gini, bahwa kesempatan terbuka. Ya. Angka bisa bertambah, perempuan masuk parlemen. Tapi yang persoalannya adalah ketika kita ngomongin soal perempuan, itu kan bukan kelompok yang homogen. Ya, exactly. Di situ masalahnya itu yang Perempuan pertama. itu kelompok yang sangat heterogen. Perempuan yang ada yang sudah dengan kesadarannya, punya kepentingannya sebagai kepentingan perempuan. Ada yang kepentingan yang perempuan tapi dalam kesadarannya masih ternyata melayani kepentingan-kepentingan lain gitu kan. Entah kepentingan sektarian, entah kepentingan ideologi atau kepentingan lainnya, kepentingan politik. Nah, saya kira itu juga turut membentuk, tapi yang harus kita juga cermati dan kritisi adalah apakah para perempuan ini punya perspektif pemikiran tentang misalnya persoalan kesetaraan, persoalan keadilan, persoalan hak asasi manusia. Jadi bisa nggak sih kita tarik pada
Mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan ya, tapi kadang-kadang saya berefleksi begini, jangan-jangan selama ini kita itu udah terlalu fokus kepada pendekatan kalau di dalam aliran-aliran feminisme itu feminisme liberal, tapi saya nggak mau masuk ke label itu, tapi lebih kepada kita itu terlalu fokus kepada kuota, bicara representasi perempuan, kemudian bicara perubahan struktur, perubahan perundang-undangan. Kalau kita lihat situ capaian kita udah besar sekali. Tapi seperti kamu bilang tadi kan, itu ternyata nggak merubah ke implementasi sehari-harinya karena apa? Ideologinya belum. Iya, karena dia tidak kembali pada akar persoalannya. Jadi mungkin jawaban angka yang banyak tadi tidak menjawab sebenarnya akar masalahnya apa. Artinya kan ideologinya kan? Nah, iya, akar dasar dari konstruksi yang ada itu. Ya. Jadi maksudnya bahwa seperti tadi kalau kita ngomongin apakah para perempuan di parlemen itu dia mewakili kepentingan siapa gitu kan? Exactly. Dia hanya mewakili perempuan secara sebagai orang yang punya jenis kelamin vagina. Tapi tidak mewakili perspektif perempuan dengan kepentingan perempuan dengan ideologi yang hendak melawan yang kita selalu katakan akar dari penindasan perempuan, akar dari ketidakadilan gender, ideologi patriarki. Nggak punya kan? Ngomong-ngomong 75 tahun kemerdekaan nih. Sebenarnya kalau nggak salah gerakan perempuan sendiri melewati beberapa tonggak penting tuh. Kan sejak bahkan sebelum kemerdekaan juga sudah ada tonggak pentingnya gitu. Iya. Menurutmu piye? Iya. Kalau aku lihat, aku tuh selalu nggak akan pernah hilang kekagumanku pada Kartini itu. Dan menurut aku itu tuh nggak yang sangat penting. Orang boleh meremehkan Kartini, tapi kalau orang betul-betul baca tulisan Kartini itu ya, tapi ini ngomongan lain lagi. Ngomong tonggak, betul sekali. Kayaknya penting juga sih kita melihat perjalanan gerakan perempuan. Kalau aku lihat ya, yang pertama pada masa pra kemerdekaan, perempuan kan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Ada banyak tokoh yang bisa kita sebutkan. Salah satu tokoh yang orang sering nggak ngerti kalau dia perempuan sebelum kemerdekaan, HR Rasuna Said. Orang di banyak pertemuan saya tanya, saya mau kenal HR Rasuna Said. Angkat tangan. Laki atau perempuan? Laki. Di semua pertemuan yang saya tanya. Ya, itu tonggak pertama. Kemudian pada masa kemerdekaan, di masa presiden pertama Orla, sebetulnya pada satu sisi posisi perempuan memang masih sangat kelas 2 gitu. Patriarki sangat kuat. Tapi sebetulnya pada saat yang sama kalau kau lihat gerakan perempuannya sendiri itu tembakannya itu ideologis banget. Gerwis tuh ya, itu gerakan yang sangat ideologis. Yang sayangnya masuk ke tonggak kedua Orde Baru itu Gerwis dibunuh kan, dan kemudian dilabeli sebagai komunis. Padahal ambil sejarah, saya mau bilang kepada yang nonton, Google sejarah Gerwis sama sekali tidak ada kaitan dengan PKI. Ini yang harus kita klarifikasi. Semata-mata Gerwis adalah gerakan yang sangat ideologis melawan gerakan patriarkis yang tidak takut mengkritik Soekarno. Ya kan? Nah, apalagi dulu kasus poligami kan? Iya, itu kuat banget sekali itu. Bayangkan pada waktu itu Gerwis sudah mengkritik undang-undang perkawinan, yang sampai sekarang kita nggak mampu mengubahnya gitu. Ya, kembali tonggak kedua Orba itu dibunuh. Lalu kemudian semua gerakan perempuan quote in quote dimatikan dan hanya difokuskan ke PKK dan Dharma Wanita yang sangat menjadi subordinate kepada suami, kepada laki-laki, dan sangat domestik. Iya. Kemudian tapi menjelang akhir pemerintahan Soeharto sebenarnya gerakan perempuan menggeliat makin kuat, gabung dong dengan gerakan pro demokrasi. Kalau kita bicara reformasi 98, itu kan kontribusi kontribusi kita besar sekali itu. Ya, meskipun waktu 98-nya saya tidak di Indonesia karena saya sebetulnya melarikan diri tahun 97 karena waktu itu semua tembok punya telinga dan aku termasuk yang dikejar-kejar. 97, 98 tidak di Indonesia. Tapi mengalami juga yang bagaimana rasanya ditangkap, dijemput dengan baik-baik. Ya, 98 kita kontribusi besar dong pada lahirnya reformasi.
Dan menurut saya tonggak berikutnya harus kita rayakan, tadi kita lupa sebutkan itu kan KP ya. Iya, hadirnya Komnas Perempuan. Tapi ya bahwa di balik hadirnya Komnas Perempuan karena kasus yang terjadi perkosaan di Ya, Mei itu gila. 98 yang menjadi catatan gelap sampai Itu sekarang, sampai karena sekarang masih gelap. masih PR besar. Saya kira itu juga jadi tonggak penting gitu. Iya, iya. 98 saya kira emang tonggak yang sangat penting, baik dalam arti gelap segelap-gelapnya maupun dalam arti ada secercah harapan yang kemudian sekarang ini saya kira menjadi awal dari lahirnya banyak, kalau tadi kita sebutkan undang-undang, produk undang-undang dan seterusnya, saya kira kita mulainya dari reformasi harus kita hitung. Iya, betul. Sampai sekarang masuk ke, kalau sekarang mungkin kita lompat, kalau saya lompat aja ke era 4.0 gitu ya, dimana menurut saya gerakan menjadi lebih pada satu sisi terbuka karena semuanya serba cepat, serba cari yang murah gitu kan. Karakter 4.0 4.0 itu kan cepat, murah, terbuka. Pada satu sisi itu mempengaruhi gerakan secara positif. Gerakan menurut saya ya, nanti menurutmu gimana? Menurut aku nih gerakan perempuan menjadi jauh lebih menyebar gitu. Tapi pada saat yang sama tantangannya juga menjadi lebih tersebar. Sulit mengidentifikasi sebetulnya yang mau kita lawan dan harus dilawan pertama yang mana. Itu kayaknya kita punya tantangan baru nih kalau sudah sampai karena di kadang-kadang 4.0. kita pun juga sudah tidak tahu bahwa kita punya teman siapa gitu. Exactly. Karena saking sudah persebarannya menjadi sangat beragam dan sangat sektoral dan gitu. pilihan politiknya kan juga. Itu dia. Saya sendiri dulu ketika zaman 90-an kita mulai, itu sangat solid semua konsolidasi bergabung dengan gerakan pro demokrasi gitu. Yeah. Sesudahnya masih ada beberapa PR yang sampai saya pikir sampai tahun sekitar 2005, 2010 itu masih solid, misalnya untuk menggolkan beberapa undang-undang, kebijakan. Nah, yang sekarang ini ketika masuk generasi tadi, aku aja masih tergagap-gagap gitu. Ini generasi milenial. Ini kalau ngomongin teman-teman feminis, gerakan feminis di milenial itu kayak mana ya? Atau siapa aja ya? Atau apa yang mereka bincangkan? Aku kayaknya sudah tersesat gitu. Atau aku yang sudah terlalu tua untuk ngikutin gitu. Jangan-jangan sih, jangan-jangan ya ini kita kayaknya harus self reflecting gitu. Betul. Jangan-jangan kita yang memang udah mulai punya jarak dengan mereka. Karena beberapa bulan yang lalu saya kira teman-teman aktivis perempuan muda itu main ke rumah, dan terus terang aku dibuat terkaget-kaget gitu ya. Terkaget-kaget dengan ternyata ada banyak sekali kelompok-kelompok studi perempuan, studi gender, studi feminis. Terus terang mereka masih memakai nama yang beragam. Ada yang pakai nama perempuan, gender, feminis gitu. Kemudian fokusnya berbeda-beda. Yang menarik itu ada banyak studi-studi. Waktu 3 bulan yang lalu kita belum bicara soal working from home ya. Jadi studi-studi yang betul-betul diskusi bedah buku, bedah apa gitu. Dan yang menarik buat aku adalah concern mereka tuh sangat beragam. Tapi yang menarik yang lain ketika aku ikuti mereka, karena aku mulai kenal dengan ada banyak kelompok begitu, lalu mereka nunjukin ke aku, ini loh Bun, ada yang manggil bunda, ada yang manggil kakak, namanya gapnya udah 20 tahun, 30 tahun ya, memang udah seumuran anak kita. Generasi feminis nenek-nenek. Enggak mau dipanggil nenek. For mothers, ya udah tua banget enggak. Mereka tuh cerita gini, Bun, kita tuh di antara kita tuh nggak solid loh Bun. Coba Bunda ikuti IG-nya ini. Lalu mereka kasih ya beberapa IG ini gitu. Dan yang menarik adalah betul sekali. Pada satu sisi buat aku tuh hidup banget diskusi mereka. Ada banyak debat yang mereka lakukan di berbagai akun itu. Pada sisi lain betul juga yang dia katakan tadi bahwa mungkin agak sulit melakukan konsolidasi, melakukan mensolidifikasikan gerakan gitu. Karena nampak sekali bahwa diskusi-diskusi mereka masih
ya mungkin juga di level wacana karena sebagian besar mahasiswa ya kayaknya memang lagi masa mereka lah. Dulu kita waktu mahasiswa cukup banyak ngomongin wacana kok. Jadi nggak apa deh. Tapi positifnya adalah hidup sekali diskusi mereka. Tantangannya betul sekali konsolidasi kayaknya menjadi tantangan karena tadi banyak friksi yang muncul. Iya. Ngikutin nggak sih? Tapi juga gini kan, dulu kita waktu 90-an konsolidasi sangat kuat gitu ya. Dan waktu itu ngomongin feminisme itu hanya ada dalam diskusi-diskusi di gerakan perempuan gitu. Diskusi-diskusi. Kemudian ketika pada 2000-an ke sini pelan-pelan mulai masuk dalam ranah akademis gitu ya. Menjadi studi gitu di akademis. Di universitas mulai banyak ngomongin soal feminisme, ngomongin gender gitu. Nah, itu juga sudah mulai aku pikir mulai beragam, mulai bergerak sendiri-sendiri gitu. Tapi juga menurut aku tetap kita harus menjawab pertanyaan gini, kalau dalam konteks masih mengklaim kata feminis atau gerakan perempuan gitu, harusnya ada nih benang merahnya dari gerakan perempuan dari dulu sampai sekarang. Apa benang merahnya gitu? Dan kalau toh pun sekarang itu sangat bervariasi, sangat beragam, sangat sektoral, sangat berbeda cara, berbeda strategi atau berbeda bahkan tujuan visi misinya gitu. Tapi apa yang masih bisa jadi common platform? Platform apa? Ya common platform. Iya, common platform untuk supaya bahwa ya walaupun kita boleh bekerja di masing-masing tempat sendiri, kadang mungkin tidak bersinggungan juga tidak apa-apa, tapi bisa saling tahu dan bahwa ada ide besar atau ada arah besar yang kita mau tuju bareng dengan adanya gerakan perempuan dan juga dengan kita membawa gagasan dari feminisme ini. DP 4. Set. Kose ya. Ayo pertanyaanku dijawab. Apa benang merahnya? Itu pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Kalau mau jawaban yang gampang tentunya adalah benang merahnya adalah segala sesuatu yang bersifat ketidakadilan buat perempuan. Bisa aspek kekerasan terhadap perempuan, bisa ketidakadilan di pekerjaan, di dunia kerja, segala bentuk ketidakadilan harusnya itu menjadi benang merah. Tapi aku bilang itu adalah jawaban gampangnya. Karena ketika bicara ketidakadilan, perspektif yang dipakai berbeda, jatuhnya berbeda. Aku bilang ketika ada KDRT itu ketidakadilan. Undang-undang juga mengatakan. Tetanggaku bilang, maaf Bu Ana, itu adalah soal bagaimana istri harus dididik oleh suaminya. Mohon jangan ikut campur. Aku mau bilang pakai undang-undang mengatakan nggak nyambung gitu. Dan faktanya itu dan fakta yang membuat menurutku memperberat situasi untuk melihat apakah benang merah tadi bisa dijadikan benang merah adalah mereka tetangga yang ini bukan tetangga benar ya, tetangga yang mengatakan bahwa ini bukan ketidakadilan, ini bukan kekerasan terhadap perempuan, itu mereka juga tergabung dalam gerakan perempuan, mengatasnamakan untuk keadilan perempuan, untuk kemuliaan perempuan, karena ada tafsir yang berbeda tentang apa itu keadilan perempuan, apa itu kemuliaan perempuan, apa itu kemuliaan, apa itu relasi yang adil laki perempuan, itu ada tafsir yang berbeda. Jadi atau gini aja pertanyaanku, kan kalau kita ngomongin soal gerakan perempuan dan feminisme, kita nggak bisa lepas dari bahwa kita itu mau membongkar nih ideologi yang patriarkal. Kalau kita mau mengevaluasi patriarki, ada perubahan nggak? Apakah patriarki yang sekarang ini masih sekokoh dulu ketika kita masuk dalam gerakan perempuan dan mengenal feminisme? Coba dari situ. Di situ baru bisa menjadi satu susah kan disebut sebagai benang merah. Tapi satu platform yang
ya platform yang bisa kita pakai bersama. Meskipun mungkin aku terdengar pesimistis kali ya. Aku harus bilang lagi bahwa pada satu sisi dari awal lahirnya gerakan perempuan atau gerakan feminis, karena sampai sekarang kan orang masih menyebutnya macam-macam ya, dan kita nggak mau mendebatkan soal terminologi itulah. Nanti kita berantem nggak selesai Ya, di situ. gerakan perempuan, gerakan feminis, whatever. Itu dia. Dari mulai lahirnya sebelum kemerdekaan zaman Soekarno, Soeharto, reformasi sampai sekarang. Pada satu sisi akar masalah kita masih sama, patriarki. Pada sisi lain kita tadi udah banyak capaian. Tapi pada saat yang sama kamu sendiri tadi bilang capaian kita tuh lebih banyak di angka. Tapi akar masalahnya ideologi patriarki itu sendiri itu belum ke. Nah itu dia, jadi sebenarnya yang masih jadi tantangan ke depan yang harusnya jadi common platform kita adalah bahwa apakah yang angka tadi bisa dimajukan lagi. Kita ngomongin soal kualitas, bagaimana kita apakah bisa ini nih patriarki yang kental sekali tadi kita goyang, kita ubah gitu. Itu kan yang masih jadi PR kita. Itu kan jadi common platform kita bersama. Bahkan aku pikir ya kalau anak-anak milenial, feminis milenial sekarang harusnya juga bahwa karena patriarki dari zaman ke zaman itulah yang jadi core problem dari munculnya feminisme. Ya, ngomong-ngomong 3 hari yang lalu tuh kita diskusi Zoom 25 tahun gerakan feminis Kristen, ada organisasinya nggak saya sebut ya, tapi 25 tahun. Ada satu refleksi yang menarik yang disampaikan oleh salah satu teman yang pembawa refleksi. Dia mengatakan kadang-kadang dia merasa frustasi dengan organisasinya, dengan anggota organisasinya, karena pada satu sisi organisasi ini udah menetapkan di kongresnya yang terakhir bahwa organisasi ini bukan lagi wadah tetapi gerakan gitu ya. Itu sebuah penetapan yang sangat berani menurut saya. Saya juga anggota organisasi itu. Tapi dia mengatakan, tapi kadang-kadang saya frustasi karena secara internal anggotanya sendiri itu sepertinya masih nyaman kalau organisasi tinggal sebagai wadah bukan sebagai gerakan. Yang kedua, kita bicara melawan patriarki. Tapi nah ini narasumber yang kedua dia mengatakan begini. Kayaknya hantu patriarki itu ada di kita sendiri. Kita menghidupi nilai-nilai patriarki itu sendiri. Jadi bagaimana kita mau melawannya? Ini kefrustasian saya, kira-kira dia begitu. Nah, refleksiku begini. Kalau tadi kamu bicara soal ideologi patriarki, refleksiku begini. Pada satu sisi kalau kita bicara ideologi mungkin sudah nggak gitu kelihatan lagi. Kita bisa mengatakan ideologinya udah mulai terbongkar gitu ya. Tapi sebetulnya menurut aku, dan ini lebih susah adalah karena seperti kata teman yang berefleksi tadi, ini udah menjadi budaya gitu. Ini udah membudaya sehingga seolah mendarah daging. Iya. Membudaya, mendarah daging, kita menghidupinya menjadi bagian dari darah daging kita, sehingga kita seolah-olah secara ideologis itu sudah nggak kelihatan lagi. Tapi gini loh, susah ya saya mau bilang kalau ideologi itu kan di sana kita hantam gitu. Tapi ini enggak, ini tuh budaya yang kita hidupi gitu, sehingga kita menjadi bagian dari bangunan budaya itu. Artinya kalau mau melawannya, melawan diri sendiri. Ya nggak sih? Betul. Dan sebenarnya kalau melihat tadi angka itu satu kemajuan, tapi di sisi lain itu menjadi sangat semu dan rapuh kalau kualitasnya tidak jelas. Exactly. Dan kualitas itu justru menjadi bumerang. Nah itu dia, kualitas itu kalau kita berangkat dari gerakan perempuan dan gerakan feminis harusnya adalah apakah di sana sudah menggambarkan misalnya bahwa soal prinsip keadilan dan kesetaraan itu ada di sana gitu. Maksudku gini, angka partisipasi pendidikan perempuan tinggi gitu. Tapi kenapa perempuan balik-balik habis kuliah
lulus jadi sarjana, jadi ibu. Aku tidak menyalahkan mereka yang memilih untuk menjadi ibu dan tinggal di rumah sih, tapi bahwa angka partisipasi pendidikan yang besar tadi tiba-tiba tidak berkorelasi dengan perubahan relasi, perubahan. Harusnya angka pendidikan yang output pendidikan yang tinggi dari perempuan tadi kok tidak masuk ke partisipasi dunia kerja gitu loh. Kalau dihitung dari ekonomi, berapa yang hilang dari potensi yang sebenarnya ada gitu kan. Nah, itu yang jadi tidak serta-merta gitu loh. Dan ini justru kalau aku pikir kalau akarnya tadi tidak dibongkar karena ada asumsi-asumsi misalnya bahwa ya sesudah menikah perempuan saja yang tinggal di rumah ketika soal memilih bekerja, berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Saya pikir kan jawabannya tidak harus konvensional seperti itu kan. Bisa saja dengan suami bernegosiasi, dan saya kira bentuk-bentuk kerja sekarang bisa semakin luas. Tapi maksud saya justru yang harus dipikirkan kemungkinan seperti itu, tidak lagi pilihan bahwa menjadi ibu atau bekerja gitu kan. Itu yang harus maksudku dibongkar. Itu termasuk membongkar cara pikir patriarki kan. Ya cara pikir itu tadi karena sudah menjadi mendarah daging, membudaya gitu. Nah. Yang satu lagi ya, yang ini aku nggak pernah bisa hindari untuk tidak ngomong deh, agama. Ya kan, dan ini susah sekali. budaya agama. Ini agak ya apalagi kalau mereka kawin-mawin. Ya memang begitu kenyataannya gitu. Jadi kan kita dan kita ada di situ gitu. Oke. Jadi dari 75 tahun Indonesia merdeka, sepertinya capaian atau bukan capaian ya, tapi ya capaian juga. Sekarang ini kan yang paling kelihatan sekali itu kan soal teknologi nih. Itu capaian secara umum ya, bukan capaian bukan terkait dengan capaian perempuan. Indonesia, tapi bahwa dengan teknologi ini itu kayak semua itu dipercepat sekali loh. Nah, termasuk sebenarnya kan gerakan perempuan itu bisa memanfaatkan platform teknologi itu untuk tadi loh mendorong kemajuannya. Tapi yang tadi itu yang aku masih ada khawatir itu yang tadi itu, apakah kita bisa pakai ini untuk membongkar tadi. Jadi kalau capaiannya banyak tapi cuman angka dan agak rapuh, agak semu gitu. Terus kita pakai untuk yang membongkar persoalan yang kamu bilang ternyata masih laten. Nah, menurutmu bidang apa aja sih atau apa aja sih yang masih sangat kental kuat patriarkinya ini loh, yang sampai sekarang masih kuat sekali mencengkeram kita? Kok ketawa toh? Aku susah menjawabnya karena ujung-ujungnya akan kembali kepada agama. Oke, tapi sebelum supaya tidak terjebak lagi kepada agama gitu ya. Nanti kamu ketawa. Ini kok agama jadi monster sih? Benar nggak monster buat perempuan atau buat feminis atau apa ini? Agama ini. Buat perempuan iya sekali, terutama agama Abrahamik ya. Aku berasal dari agama Abrahamik, jadi paham betul. Kebetulan kita belajar teologi secara lebih serius, jadi kita paham betul gitu. Jadi kita nggak sedang ngomongin agama orang lain, kita ngomongin agama Abrahamik di mana kita ada di dalamnya. Tapi gini, karena ngomongin agama nggak akan ada habisnya terkait pada posisi perempuan. Tentu sama seperti para teolog feminis yang lain mengatakan bahwa feminis Kristen ya, karena kita dari tradisi Kristen. Alkitab telah menjadi alat penindasan perempuan, maka kita ambil balik Alkitab untuk menjadi alat pembebasan perempuan gitu kan. Tapi itu hal lain lagi. Tapi aku mau bahas yang teknologi yang kamu bilang tadi. Pada satu sisi sebetulnya teman-teman generasi milenial sampai generasi Z, aktivis perempuan, feminis, generasi milenial, generasi Z itu sudah sangat teknologi minded. Tadi aku bilang ya, platform berbagai medsos itu mereka pakai habis untuk diskusi-diskusi yang sangat hidup pada satu sisi. Pada sisi lain, satu poin yang mungkin kita perlu cek
ulang, kita lihat lebih jauh adalah sementara teknologi ini menjadi capaian umum, bukan capaian gerakan perempuan, betul sekali dia sebetulnya bisa menjadi sarana kita untuk bukan melakukan konsolidasi. Kalau konsolidasi semua gerakan bisa memakainya. Itu menjadi ruang. Ya, space. Space. Nah, kok sama kita space. Nah, terus Jadi kita menjadikannya sebagai tools, teknologi itu tools untuk membuka ruang-ruang. ya. Yang ruang-ruang itu bisa kita manfaatkan untuk tadi bukan hanya kita memajukan, tapi ternyata ruang ini sangat cair, sangat fleksibel. Mau kita up and down, kanan kiri, depan belakang gitu. Itu sangat membantu kita sebenarnya. Dan menurutmu apakah tadi loh soal agama, kayak kamu tuh mengalami jalan buntu. Apakah dengan platform teknologi ini mampu menjembatani itu? Atau kok aku melihat, apakah ini yang aku jadi pikiranku. Jadi kalau feminis milenial itu kira-kira mereka punya agama enggak? Punya dong. Oh, tergantung. Karena tergantung. Kalau aku lihat ada ya. Udah deh itu intermezzo kita. Di KTP semua beragama. Jadi maksudku begini, apakah itu bisa kita manfaatkan gitu ya untuk memberi ruang-ruang terbuka buat perempuan mengekspresikan atau bahkan kalau dalam agama ya bagaimana perempuan menghayati religiositasnya gitu di luar mainstreamnya gitu, bahwa itu menjadi ruang ekspresi religiositas perempuan gitu kan. Poin itu dapat bahwa teknologi sangat mendorong perempuan juga sama seperti yang lain. Kalau bicara gender, semua gender untuk kemudian punya space tadi. Punya space kemudian menjadi subjek karena dia boleh, bisa, bebas, merdeka mengekspresikan dirinya sendiri. Bahkan mungkin yang dia nggak bisa ekspresikan di depan bapak ibunya, diekspresikan di ruang virtual dengan manfaat teknologi ini gitu ya. Dan menurutku yang penting lagi adalah bahwa itu bisa menjadi sarana dan menjadi ruang dari adanya proses transformasi. Pada satu sisi iya, 100% agree. Transformasi perubahan itu gitu. Ya, 100% semoga perubahannya itu semakin lebih baik lah, dalam arti kalau kita orang berobat ya semakin akan sembuh gitu loh, bukan kita tetap akan punya sakit gitu loh. Tapi pada saat yang sama yang nggak boleh kita lupa adalah teknologi informasi ini juga membawa kita kepada era disruption. Betul. Nah, era disruption ini ketika orang mengalami disruption yang besar, larinya kemana? Ujung-ujungnya orang butuh pegangan, lalu kembali larinya ke agama. Maaf ya, aku kembali ke situ lagi. Artinya, gini loh, kalau kita tidak melakukan pembaruan tafsir agama, kita mentok terus gitu. Oke. Jadi teknologi sebagai sebuah sarana, sebuah tools, betul sekali, sepakat. Kita dorong untuk semaksimal mungkin agar orang bertumbuh menjadi subjek. Berani menjadi dirinya, tentu berani mengambil risiko juga gitu. Kalau mengatakan A, ternyata jutaan orang baca karena dipakai platform media digital, lalu dia akan dihakimi, dia akan dibully, atau kemudian mungkin undang-undang akan mencokoknya dan seterusnya. Ya dia belajar in hard way untuk tumbuh menjadi subjek. But that is subject, right? Ada gain, ada loss. Ada ya itu subjek, tapi ya itu aku melihatnya secara positif. Tapi dengan disruption tadi, yang menurut aku yang harus kita cermati lagi adalah ketika orang mengalami disruption lalu kemudian getting lost, tersesat di tengah berbagai disrupsi yang ada, lalu orang butuh pegangan, lalu larinya kembali ke agama. Dan satu hal yang menurut aku penting adalah ternyata kepintaran kita itu tidak serta-merta berbanding dengan kecerdasan di dalam beragama gitu. Oke. Faktanya banyak. Tapi menurutku gini ya, kalau kita ngomongin cuman di wilayah agama, kayaknya
berat dan gelap gitu. Tapi bahwa penting untuk bahwa para perempuan ini tetap melakukan upaya-upaya untuk menipiskan karakter patriarki ini dan pada saatnya hilang gitu para patriarki ini di dalam agama. Tapi juga jangan lupa nih, sebenarnya yang perlu kita perluas lagi space-nya adalah ruang kemanusiaan kita. Karena kan kita ini beragam sekali, jadi mestinya feminisme, gerakan perempuan, kelompok feminis, gerakan feminis mestinya mengembrace, memeluk, merangkul kemanusiaan ini, di mana kemanusiaannya kan dia merangkul semua heterogenitas ini, mau yang beragama, mau tidak, harusnya, mau yang dari berbagai suku, tapi kayaknya sih gerakan feminis, gerakan perempuan memang punya posisi strategis di situ karena kita betul-betul lintas, kita nggak kenal agama. Justru kalau sudah bicara gerakan itu yang bisa jadi common platform ke depan gitu, untuk lebih mengutamakan apa sih yang bisa menjadi pegangan kita bersama. At the end of the day, kemanusiaan kita. At the end of the day, ketika kita bicara soal keadilan perempuan, keadilan gender, lebih luas dari perempuan, itu dalam kita bicara kemanusiaan. Meskipun tadi kita lihat tafsir-tafsir agama Abrahamik terutama itu sering menjadi penarik yang menarik kita keluar gitu. Cuman kamu perdalam soal tafsir-tafsir itulah. Mari kita sambil maju terus nih, kita ngomongin lebih pada common platform kemanusiaan kita saja. Jadi way forward-nya adalah kita masuk di situ sebagai ruang bersama. Ya. Sepakat. Jadi udah ketemu dua nih way forward-nya. Kembali kepada platform akar patriarki, ideologi dan budaya. Kita bongkar. Dua adalah kembalikan kepada kerangka kemanusiaan, bukan pada ruang-ruang yang kecil-kecil, agama identitas suku dan seterusnya. Kalau aku satu lagi, karena sekarang ini kan terutama kalau aku lihat gerakan-gerakan yang ada juga dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda-beda, karena kita sekarang mulai lebih bebas untuk melakukan pilihan politik, itu bagian dari hak. Ada yang pilih kelompok politik A, kelompok politik B, lalu kemudian kelompok gerakan perempuan pecah. Menurut aku sih harusnya nggak pecah. Yang ketiga yang aku mau usulkan adalah bagaimanapun juga kita ini kan akar dari banyak persoalan ketidakadilan gender, perempuan maupun juga gender yang lain, itu kan sangat interseksional gitu ya. Jadi sangat banyak irisannya. Karenanya menurut aku sah-sah saja sih kamu mau fokus di soal isu ketubuhan, kamu mau fokus di soal isu seksualitas, kamu mau fokus di soal isu struktur, kamu mau fokus di soal isu ekonomi, kesehatan, whatever. Tapi in the end of the day, aku harap kita ingat bahwa kita harus kembali. There are points you have to come together. Itu maksudnya sih. Karena menurutku juga heterogenitas itu bukan membuat kita menjadi saling asing satu sama lain, tapi justru menjadi kekayaan kita untuk saling mengenal. Dan jangan lupa bahwa kekuatan kita sebenarnya adalah kerjasama, jaringan. Jadi kalau kita ngomongin interseksionalitas kan kita juga ngomongin bahwa semua kita ini kan saling terhubung. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Itu poinnya. Meskipun masa aja banyak bumbunya. Ya, meskipun bukan hanya garam. Itu. Masa kalau hanya garam ya jadi ikan asin. Jadi panjang kali kita ngobrol. Aduh. Oke deh. Udah deh. Jadi capek. Kayaknya sih diobrolin nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi sementara oke lah. Minimal kita udah mengubah rasa pesimistis kita atas gerakan perempuan di Indonesia yang kita rasa dihijak, kita rasa dibaca, kita rasa setback. Ternyata sebetulnya ada capaian, kemudian masih ada tantangan, tapi ada way forward yang bisa kita coba, terobosan-terobosan yang kita coba. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga ikut bergabung dengan kita. Tentu saja ide-idenya kita tunggu ide-ide terobosan yang lain yang dari teman-teman. Dan juga selamat merayakan 75 tahun kemerdekaan.
merdeka. Jadi, teman-teman, sampai di sini obrolan kita tentang gerakan perempuan, gerakan feminis di Indonesia, capaian, tantangan, dan kemana kita mesti melanjutkan perjalanannya. Tetaplah menjadi cerdas, tetap teruslah belajar, dan tetaplah mencintai negeri. Kak. Dah. Kok ketemu ya? Padahal tadi malah kita tidak diskusikan.